Di tutorial Inkscape kali ini saya akan mengupas hal dasar, yakni bekerja dengan rectangle tool, kemudian bahas sedikit tentang fill and stroke, opacity, rotation, resize, sama order. Baik, kita mulai saja langsung. Kita ingin menggunakan, kalau kita ingin membuat persegi atau persegi panjang, kita tinggal pilih rectangle tool di sini. Kemudian rectangle di sini langsung muncul warna ungu, yang artinya rectangle yang mau kita buat fill-nya akan berwarna ungu, ya. Penanda lainnya adalah di sebelah kanan atas ini, fill-nya berwarna ungu. Baik, kalau kita mau membuat persegi atau bujur sangkar begitu ya, kita setelah kita klik pertama kali, kemudian waktu kita drag, kita perlu menekan tombol kontrol. Jadi kita sekarang membuat persegi, tombol kontrol. Tapi meskipun kita menekan tombol kontrol, kalau kita tidak melakukan dragging yang proporsional seperti ini, maka jadinya juga akan persegi persegi panjang. Baik, setelah kita buat fill-nya di sini ungu, kalau kita mau mengganti fill ini, tinggal klik selection tool, kemudian kita pilih dari swatch kita mau pilih warna apa gitu. Misal saya pilih warna orange ini. Kemudian bagaimana dengan stroke-nya? Kalau saya mau mengganti stroke, kalau kita cek di pojok kiri bawah, di sini stroke-nya none, ya. Kalau kita mau isi, kita tinggal memilih, jadi tetap dengan selection tool, tapi dengan menekan tombol shift. Nah, misal saya pilih stroke dari warna kuning pucat ini. Kalau kita mau mengubah ukurannya, kita tinggal memilih misalnya ini, atau kita kalau mau mengubah fill and stroke juga, kita ada alatnya, bisa menggunakan dialog box yang khusus untuk itu, yakni fill and stroke atau shift control F, ya. Nah, di sini kita bisa mengganti fill-nya, bisa dari yang fill solid, kemudian yang gradient, yang linear, kemudian radial, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin mengganti stroke-nya, nggak cuma pakai solid color seperti ini, juga bisa, ya, bisa seperti ini. Oke, kemudian stroke style-nya, misalnya mau dash, mau dots, mau garis putus-putus, itu bisa dilakukan di situ. Baik, kemudian di sini ada berbagai macam pilihan join. Kalau gini kita perbesar, misalnya kita zoom dengan kontrol dan scroll, kita lihat di sini ujungnya siku begitu ya. Kalau kita ingin ujung yang agak yang seperti ini, bisa pilih ini, kemudian yang curvy bisa pakai ini. Nah, kalau cap ini di sini tidak berpengaruh karena ini adalah stroke-nya satu sama lain tertutup gitu ya, jadi menjadi satu kesatuan. Seperti kalau terbuka, nah itu kelihatan capnya mau bisa seperti apa gitu. Kemudian di sini ordernya, di sini ordernya memang tidak begitu kentara, tapi kalau kita misalnya pilih font gitu, mungkin akan lebih kentara kalau objeknya font gitu ya, atau teks gitu ya. Oke, baik, kita pilih yang ini saja, kita zoom out. Nah, kemudian kalau kita ingin mengubah opacity, nah opacity bisa diubah dengan kita lihat di kiri bawah, di sini ada O.2 itu opacity. Kalau kita ingin mengubah misalnya menjadi 50%, tinggal 50, kemudian tekan enter, langsung opacity-nya berubah. Kalau karena kita kembalikan lagi, ya seperti itu. Kemudian kalau kita mau merotasi, nah sekarang silakan diperhatikan. Kalau saya pakai selection tool, kemudian kotak ini, persegi ini saya klik satu kali, akan muncul 8 panah ini, seperti yang mungkin bisa Anda duga. Kalau ini
digunakan untuk perbesar secara diagonal, ini secara vertikal. Kemudian ini tadi secara horizontal dan ini secara vertikal. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang perubahan yang terjadi ini juga akan mengubah ketebalan dari stroke yang ada di sini. Kemudian kalau saya klik lagi, maka akan muncul panah tapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau yang ini digunakan untuk memiringkan, begitu ya. Yang di sini juga untuk memiringkan ke atas. Kalau yang di pojok-pojok ini, yang melengkung-melengkung itu untuk merotasi. Nah, ada cara rotasi yang juga sederhana, yakni menggunakan kurung siku. Kurung siku kiri digunakan untuk merotasi berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau kurung siku kanan digunakan untuk memutar yang searah jarum jam. Nah, kalau gimana dengan mengubah ukuran? Mengubah ukuran bisa dengan menekan tombol koma. Kalau koma itu untuk memperkecil ukuran secara halus. Kemudian kalau titik bisa untuk memperbesar ukuran secara halus. Kalau mau secara kasar tinggal pencet kontrol. Kalau kontrol kemudian koma itu memperkecil secara kasar. Kalau memperbesar kontrol titik bisa berbesar. Nah, sekarang kalau saya mau misalnya saya punya beberapa objek, saya akan membuat rectangle lagi. Misal saya punya beberapa objek, kemudian saya ingin mengurutkan ordernya. Maka kalau saya ingin mengurutkan ordernya ini, saya tinggal menggunakan function page up misalnya. Nah, seperti ini, page up, atau ya, kalau mau menurunkan saya pakai tambal function page down. Nah, seperti ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.